Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tentu bagi kita semua, saya percaya Tuhan sudah memberkati. Bahkan ketika mendengarkan kesaksian demi kesaksian minggu lalu, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai kemurahan, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Atau di dalam bahasa Inggris kita dengar kemarin itu adalah blessed are those who have mercy, for they will have mercy. Artinya diberkatilah orang yang mempunyai kemurahan hati atau belas kasihan, karena mereka sendiri akan memperoleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita kembali kepada yang berikutnya. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah atau berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, maka ada 10 kali Tuhan katakan berbahagialah dan berbahagialah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, blessed, blessed. Dan blessed itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan diberkati dan diberkati dan diberkati. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara suci hatinya, maka saya temukan ada 3-4 hal. Pertama berbicara tentang kemurnian hati. Kedua berbicara tentang ketulusan hati. Ketiga berbicara undivided heart, orang yang tidak mendua hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan, memang berbicara tentang suci hati bukanlah topik yang gampang. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata-kata seperti ini, aku mau bertanya kepada semua orang, dia katakan gini, siapa yang suci hatinya, angkatlah tangan kalian. Ternyata tidak ada satupun orang yang mengangkat tangan bahwa ini aku, hatiku suci. Tidak, saudara, semua merasa berbicara tentang kesucian, berbicara tentang definisi kesucian. Itu adalah milik Tuhan sendiri. Dan sementara kita ini semua adalah orang berdosa. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mengapa, saudara, perhatikan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, yaitu kalau kita berbicara Keluaran pasal 33 ayat 20, firman Tuhan katakan seperti ini. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, kesucian Tuhan yang begitu luar biasa, yang maha mulia. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan, maupun dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara, semua orang itu ketakutan untuk menghadapi kesucian Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu kita perhatikan, mereka merendahkan diri dan bertelut di hadapan tahta Tuhan untuk melihat kesucian Tuhan itu. Mereka tidak tahan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, kalau gitu siapa yang suci? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Oh, kita katakan malaikat Tuhan suci. Betul, memang malaikat Tuhan tidak ada dosanya. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ketika melihat dan berhadapan dalam tahta sucinya. Perhatikan saudara, dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita selalu nyanyikan, You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is your name, worthy is your name.
You are holy. Kita nyanyikan seperti itu. Inilah lagu atau pujian yang dinyanyikan oleh para malaikat Tuhan. Saudara, saya senantiasa kalau berdiri di pulpit, saya selalu suka untuk bertelut. Kenapa? Bukan untuk hanya formalitas, tapi saya menunjukkan, saya menghormati kekudusan Tuhan itu. Saya nggak ada apa-apanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tadi sudah dengarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tadi sudah dibagikan dalam 3 hal, kemurnian hati, ketulusan hati, dan juga undivided heart. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita memang orang berdosa. Kalau kita perhatikan atau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita dijustifikasi oleh karena Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Yesus, bukan oleh karena kekudusan kita, bukan oleh karena kesucian kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang telah membenarkan hidup kita di hadapan Allah Bapa. Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan katakan seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, kita sudah dibenarkan hari ini. Amin. Kita sudah disucikan hari ini. Amin. Kita sudah dikuduskan hari ini. Makanya kita saat ini memperoleh kemurnian hati. Kita terus menuju kepada kesucian hati. Kita terus bekerja untuk masuk di dalam kekudusannya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya dan saudara sama saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, iblis berupaya mendakwah kita dengan dosa-dosa lama kita. Saudara, saya mau katakan setiap kali kita selalu merasa tidak kelayakan. Tapi bahaya, saudara, ketika kita terus tidak merasa kelayakan, kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak minta Tuhan Yesus menyucikan kita, kadangkala iblis mengambil keuntungan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya rindu setiap kita orang percaya dapat mengerti tentang kehidupan dalam ketulusan hati, dalam kesucian hati, dalam kemurnian hati, supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita datang ke gereja, kita selalu tidak mau memberikan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita bisa saja mengatakan, aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, semua kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Apalagi ketika kita makan roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan katakan, ujilah hidupmu, ujilah hatimu, sebelum engkau makan dan minum roti dan anggur itu. Kemudian kita sama-sama berdoa, minta ampun. Itu adalah hal yang baik, supaya darah Tuhan Yesus menguduskan kita. Dan kita diberkati oleh Tuhan setelah kita makan dan minum roti dan anggur itu yang menggambarkan tubuh dan darah Yesus. Kemudian kita katakan kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, kita bersekutu dengan darah Yesus. Saudara-saudara, kalau gitu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, saya senang dengan Rasul Paulus. Dia menuliskan seperti ini. Perhatikan saudara, yaitu Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dia berkata seperti ini. Sebab itu aku senantiasa, perhatikan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalimat berkata berusaha. Saudara, berarti di dalam dunia ini begitu banyak hal-hal
yang menggoda untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kadangkala kita bisa merasa tidak ada kelayakan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita lihat Rasul Paulus, dia tidak ada apa-apa. Pikiran hatinya hanya untuk memuliakan Yesus dan memberitakan Injil. Itu yang dia butuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ketika saya mulai mengikut Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saudara percaya atau tidak? Pertama adalah saya terganggu dengan usaha saya. Bukan setiap kita di sini ya. Dan kemudian sepertinya Tuhan menyuruh saya untuk meninggalkan profesi saya, yaitu usaha studio rekaman lagu-lagu India, saudara. Dan kemudian saya ada tabungan tabanas, tabungan nasional dulu dikatakan. Ketika saya mengenal Tuhan, maka tabanas itu saya kosongkan dan berikan kepada Tuhan. Dan banyak kali sound system saya sumbangkan ke gereja, saudara. Bahkan tape Sony saya yang besar zaman dulu, masih cassette recorder, saudara. Itu saya bawakan ke gereja. Pertama kali gereja yang saya masuk, dan sound systemnya itu dari saya, saudara. Kemudian, saudara, saya mau sampaikan terus-menerus menjaga kemurnian hati saya untuk melayani. Ada waktunya naik turun, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya merindukan kemurnian hati itu. Karena ketika kita kehilangan ketulusan dan kita kehilangan kemurnian hati, kita bahaya, saudara. Saya berdoa, saudara, saya harapkan supaya kita semua memiliki ketulusan hati, memiliki kemurnian hati dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saya khotbah minggu lalu di GRC, di gereja Singapura, apa yang saya katakan? Kita kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kemurnian hati. Boleh saja saudara-saudara, saya katakan mendoakan barang ini, barang itu, tetapi Tuhan tidak tertarik dengan barang-barang itu. Karena di India itu banyak orang kalau sudah beribadah, diberkati, dibelikan mobil, saudara, atau mereka beli mobil. Saya lihat banyak pendeta-pendeta mendoakan mobil barunya, kemudian taruh tangan, saudara. Persis, saudara, seperti di kuil. Saya lihat hal itu. Tetapi sekarang kita di dalam Tuhan. Tuhan not interested what do you have. God not interested what do you have, but God interested with your heart. Harus ingat, Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kau miliki, apa yang kau pamerkan. No way. Tuhan selalu tertarik kepada hati, saudara, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya, saudara, kalau kita perhatikan, Daud dikatakan apa? Man after his own heart. Artinya dia adalah hatinya Tuhan. Ketika Samuel datang untuk memilih banyak orang, ada perawakannya bagus, tinggi, abang-abangnya. Tetapi saudara, Tuhan katakan, no way, tidak demikian. Aku mencari saudara, orang yang memiliki hati kepadaku. Atau dengan arti lain, ketulusan hati, saudara. Kemurnian hati, undivided heart. Itulah yang penting bagi Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan begini, saudara. Ketika Kristus datang dalam kehidupan kita, itu seperti sebuah cahaya yang masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kasih karunia, melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu, membuat mata kita bercahaya, membuat hidup kita memiliki kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kita baca di dalam Matius pasal 6 misalnya, ayat 22 sampai dengan ayat 23, firman Tuhan katakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati, saudara. Artinya bahwa kita ada di dalam dunia, Tuhan memberikan cahaya. Yaitu dengan kelahiran baru, firman Tuhan, persekutuan antara satu dengan yang lain.
Sehingga kita diberkati, saudara. Saya mempunyai komunitas, saudara, baik di Singapura juga. Setiap Sabtu kami akan pergi dan berdoa, sharing firman Tuhan. Kalau ada dosa, kami saling mengampuni. Kemudian saudara kami sebulan sekali, walaupun tidak di gereja, di bawah pohon-pohon, kami ambil perjamuan kudus dan kami berdoa untuk satu dengan yang lain. Nah saudara, setiap Sabtu hampir tidak pernah gagal kami lakukan hal itu, saudara. Dan saya melihat perubahan dengan persekutuan antara satu dengan yang lain. Tadinya dia tidak, artinya orang-orang ini merasa seperti kecil sekali. Namun sekarang sudah berbeda, saudara. Hidup mereka lebih sukacita. Hidup mereka saya bisa lihat dari mata dan cahaya matanya. Ada kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan seperti ini, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bagaimana kita memandang masalah, persoalan? Saudara, itu penting sekali. Kita pasti banyak yang akan melukai kita. Kita mungkin merasa dijauhkan. Kita merasa seperti terbuangkan. Tetapi saudara, kita nggak boleh kepahitan. Kita tidak boleh memasukkan kebencian di dalam hati kita. Kita selalu mempunyai nilai terang Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita akan disertai dengan terang Tuhan. Bagaimana terang itu? Bagaimana mata itu dikatakan terang sehingga seluruh tubuhmu jadi gelap? Jadi orang lain gimana? Saudara, orang lain yang tidak punya Yesus gimana? Saudara, dengarkan seperti ini. Ketika Kristus datang, dia menjadikan kita lahir baru dan memberikan hati baru. Dan saudara, prospek kehidupan kita menjadi berbeda. Kalau dunia itu penuh dengan kegelapan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saya percaya saudara, kita selalu mau berbuat baik. Apapun ada di depan kita, kita mempunyai satu tujuan yang berbeda. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini ketika saya turun dari lift, saya melihat seorang ibu ada di lift, saudara. Kemudian tidak ada yang mendorong. Dia naik turun, ke atas, turun ke bawah. Kemudian saudara, saya seorang asing, saudara, mengatakan kepada ibu itu, Bu, dia pakai kerudung ya semua, Bu, selamat pagi, perlu nggak saya membantu ibu? Iya, bantulah nak, Pak, katanya. Seperti itu orang di sini. Kemudian saudara-saudara, dia terus mulai cerita, suamiku sudah nggak ada, suamiku sudah meninggal, seperti itu, saudara. Saya membangun satu saudara, komunikasi dalam waktu singkat untuk datang berdiri sebelum menyampaikan firman Tuhan. Sudah sesuatu yang baik. Saya percaya itu adalah terang Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kemudian kita lihat, saudara, apalagi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 86 ayat 11. Daud berdoa seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku dan takut akan Engkau. Saudara perhatikan. Saudara, Daud katakan, Oh Lord, give me undivided heart. Perhatikan saudara, bahwa Daud berdoa seperti itu. Kenapa saudara? Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita nggak boleh hati yang terpecah-pecah. Tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki united in you, God. Yaitu, atau kita berdoa, God, give me undivided Lord. Sebab saudara, kadang-kala banyak hal yang menarik kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dan kita datang dengan undivided heart, hati yang tidak mendua, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, perhatikan saja di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Lihat saudara, mendekatlah kepada Allah. Draw near to God, ya. Dan ia akan mendekat kepadamu. And he himself will draw near unto you.
Jadi perhatikan saudara, kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat dengan kita. Setiap kali kita beribadah di gereja, kadangkala kita datang seperti sebuah saudara, selebrasi aja. Tapi ketika kita mengubahkan hidup kita, hati kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mau jamin saudara akan merasakan kedekatan Tuhan dalam hidup saudara. Kemudian dikatakan apa? Tahirkanlah tanganmu. Yang berikutnya. Berarti saudara tahirkan tanganmu, bukan tangan ini saudara, tetapi berbicara dengan sistem metafor saudara. Metafora artinya, biarlah kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tahirkanlah hatimu. Bagaimana mentahirkan? Ya kita mulai mendengarkan Tuhan. Kita mulai berbicara, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan terjadilah ketahiran dalam hidup kita. Kita mulai merasakan, wow, sukacita, kedekatan dengan Tuhan. Dan kita akan merasa, wah, ada damai dalam kehidupan kita. Daripada mendua hati. Orang yang mendua hati nggak enak, saudara. Perhatikan, saudara. Kemudian, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan saudara, Yakobus katakan, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan oleh Daud, Lord give me undivided heart. Saudara nggak usah perlu khawatir tentang orang lain. Saudara mau berdoa, berdoalah. Saudara mau bicara tentang Tuhan, berbicaralah. Ya saudara, saya perhatikan juga saudara. Ando kadangkala dia katakan, aku latar belakangku ini, seperti ini saudara. Kemudian juga ada teman saya juga saudara akan berbicara terus terang. Dia akan katakan, I follow Jesus and not turning back. Dia katakan. Nah saudara, berapa di antara saudara hari ini mau dibaptis, saudara berpikir-pikir, oh mau dibaptis atau tidak? Oh, nanti kalau saya sudah dibaptis, saya nggak bisa lagi lakukan itu, lakukan ini. Hati-hati saudara, ini disebutkan bahwa kita mendua hati. Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, berikan hati saudara. Minta pendeta untuk dibaptiskan saudara. Saya mau baptis. You must have a united with God, artinya your heart being united with God. Hati kita bersatu dengan Tuhan. Saudara jangan khawatir tentang dosa saudara, masa lalu saudara. Tetapi ketika saudara terus mempunyai firman Tuhan dan saudara terus mau apa yang saudara Tuhan mau lakukan, saudara memberikan hidup saudara dalam hidup saudara. Saya pikir dari situ terjadi ketahiran dalam hidup kita, kesucian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku menjaga hati, aku menjaga kemurnian hati. Kemudian saudara lihat kepada firman Tuhan, kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya mau katakan kita perlu menjaga hati. Jangan dikacau balaukan dengan masalah, persoalan, kesulitan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan. Kita harus tetap tidak risau, tidak kacau, saudara. Kita menjaga hati kita. Sebab saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena hati ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Yeremia saja kita perhatikan. Dia berbicara soal hati. Ya kan? Hati manusia, siapa yang tahu, dia katakan. Hati sudah membatu. Kemudian dia masuk, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu semua berbicara tentang hati. Apakah saudara hari ini ada masalah, ada persoalan? Saudara, ketika ada masalah, ada persoalan, berdoalah saudara. Bahwa saya selalu percaya, masalah itu tidak selamanya satu hari akan selesai. Tapi time of season, of problem kadang-kala datang kepada kita.
kita mau diizinkan Tuhan untuk melewati. Ketika saudara melewati, saudara cari Tuhan dan kuatkan hatimu. Jangan terpecah. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang melihat hati saudara. Ketika saudara dalam kondisi marah atau juga saudara kesal gitu, orang mau menyaksikan saudara untuk melakukan sesuatu. Untuk apa, nggak tahu saudara. Tetapi saudara menjadi berbeda. Misalnya saudara, ketika Kristus disalibkan di atas kayu salib, apa yang dinantikan oleh iblis saudara? Iblis sedang menantikan satu hal, saudara perlu tahu. Bahwa iblis mau supaya Yesus mengatakan, terkutuklah semua manusia, hancurkanlah orang-orang Roma yang menyiksa saya. Tetapi waktu Kristus mengatakan, terbalik saudara. Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara. Ketika itu disampaikan, maka saudara ada sesuatu yang berbeda terjadi di alam semesta ini. Mulai saat itu kasih Tuhan dicurahkan atas dunia ini. Sama halnya saudara, ketika dunia mau saudara melakukan seperti dunia ini, tetapi saudara berdiri dan berkata berbeda saudara, mempunyai nilai yang berbeda dalam hidup saudara. Dan saudara mau merendahkan diri dan saling mengampuni, itu merupakan satu kekudusan saudara. Kita mau melepaskan pengampunan, kita mau melepaskan kasih, ini akan menjadi sebuah kemenangan. Rasul Paulus katakan, kalau ada orang yang harus aku ampuni, aku akan mengampuni karena aku tahu apa maksud daripada iblis atau maksud daripada roh jahat itu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saudara hati itu harus dijaga? Karena Kristus berbicara bukan soal apa yang masuk dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Itu terdapat di dalam mana? Matius pasal 19 ayat 20. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Matius pasal 15 ayat 19 dan 20. Tuhan berbicara tentang hati ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Saya percaya saudara jagalah hati kita. Di masa-masa pandemik ini, di masa-masa situasi yang tidak menentu saudara. Saya berdoa supaya kita menjaga hati dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah kemudian saudara ketika kita melihat apa sih kekudusan itu, kita lihat saudara bahwa orang yang suka dengar firman Tuhan, orang yang suka doa, Tuhan akan membawa kita masuk dalam penyucian, masuk dalam kekudusan. Makanya saudara dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5, firman Tuhan katakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa saudara. Berarti saudara, kita ke gereja, kita mulai fokus kepada firman Tuhan, kita mulai doa. Sementara dunia berupaya untuk menarik saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Hari ini kesempatan bagi kita. Selalulah datang, bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Berdoalah dengan anak-anak Tuhan. Dan baca firman Tuhan senantiasa. Sebab di situ ada kuasa untuk menguduskan hidup kita. Dan kita akan menjadi berbeda. Saudara-saudara, tentu kita merindukan persekutuan antara satu dengan yang lain. Memang saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, ada begitu banyak penarikan-penarikan. Makanya saudara-saudara, kita terus mulai minta tolong. Bukan oleh karena gagah perkasa kita, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan juga saudara, seperti apa saudara orang-orang Farisi yang di pakaian mereka itu kelihatannya putih dan berdiri di luar sana kelihatannya suci. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Engkau seperti kuburan yang dilak cat putih, saudara. Artinya
di dalam itu busuk, saudara. Buat apa kita mempunyai pakaian-pakaian, saudara, pakaian rohani, tapi dalam hati adalah penuh dengan kebusukan. Tuhan tidak menyukai akan hal itu. Tuhan senang kepada orang yang selalu memiliki kemurnian hati, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, saya berdoa, siapa saja, ayo rame-rame kita datang. Dan kemudian kita minta supaya firman dan doa itu menguduskan kehidupan kita. Dan kita melihat ketika kita hidup di dalam kesucian Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang kepada kita semua. Saudara-saudara, ketika kita baca firman Tuhan tentang diberkatilah orang yang memiliki kemurnian hati dan mereka akan melihat Allah. Mari kita lihat kembali, saudara. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, kita perlu, saudara, setiap hari kita perlu punya Yesus, saudara. Saya percaya ini yang akan menjadikan kita berbeda. Dan ketika kita melakukan ini, maka ada berkat Tuhan yang menyertai kita. Siapa yang mau diberkati? Tentu semua kita mau diberkati. Salah satu contoh yang kita bisa lihat dalam Alkitab, Daniel. Misalnya dia mempunyai sebuah keputusan, yaitu determinasi, aku tidak mau makan daging dari makanan raja. Dia mengkonsekrasikan hidupnya, saudara. Bukan jadi masalah makanan, tapi dia mempunyai sebuah ketetapan hati kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuat favor lepas favor. Artinya, saudara, kemurahan demi kemurahan Tuhan ada kepada Daniel, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Sama kepada kita, saudara, hari ini ketika kita mulai mengkonsekrasikan hidup kita, atau juga, saudara, menetapkan hati kita dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dengan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada orang katakan gini, when there is a vision, there is a provision, saudara. Ketika kita punya visi, maka Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat Yusuf, saudara. Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata demikian, dan 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kenapa, saudara? Mengapa, saudara? Yusuf mempunyai ketetapan hati kepada Tuhan. Apapun dia lakukan, dia ada barometernya untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara anak muda, ayo, banyak tantangan dalam hidup kita. Tapi tetapkanlah hatimu untuk hidup dalam konsekrasi Tuhan, dalam kesucian Tuhan. Sekalipun, saudara, misalnya terjatuh, hari ini waktunya saudara bisa bangkit dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, apakah nggak ada kesulitan Yusuf? Ada, saudara. Sekarang dia dimasukkan ke dalam penjara, difitnah, saudara. Padahal istri Potifar lah yang mengajak atau juga menggoda dia untuk tidur bersama dengan dia. Tetapi Yusuf menolak. Akibat menolak, saudara, dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi berkat Tuhan ada di sana. Saudara, perhatikan di dalam ayat 21 Kejadian pasal 39, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Bagi siapa? Bagi kepala penjara itu. Saudara, saya mau sampaikan, saudara, the favor of God selalu menyertai kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Semalam Pastor Ricky telepon saya, Pak, untuk mendapatkan sertifikat dari gereja
Kabanjahe, tadinya pemerintah minta 17 juta. Tapi hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan, dia katakan, dengan surat yang ditulis dari PGPI untuk gereja kita, sehingga kita tidak perlu lagi bayar 17 juta. Pendeta Ricky so exciting, dia sangat sudah diberkati. Dia telepon senang, kita sudah diberkati dan kita dapat favor dari Tuhan. Percayalah saudara, di dalam pemerintahan juga kita selalu akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bentar lagi Bapak akan kembali ke Indonesia. Tetapi pemerintah Singapura ada favor untuk saya. Mereka menuliskan kepada saya, you are invited to take vaccine. Padahal orang Singapura banyak menantikan. Namun kepada Bapak mereka mendahulukan dulu untuk mengambil vaksin. Dan saya bisa pulang ke Indonesia pada tanggal 6 April ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya ketika kita terus menjaga hati kita, ketika kita terus hidup dalam kekudusan Tuhan, dan keberhasilan Tuhan itu akan menyertai kita, yaitu favor of God, saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti kepada Yusuf. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, berapa di antara kita mau kembali melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak melihat secara langsung, tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengawali kita, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita di kantor, di pekerjaan kita, di ladang kita, karena kita menetapkan hati, I want to stay in consecration to God Himself, bahwa kita mengkonsekrasikan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dikatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mempunyai kemurnian hati, maka mereka akan melihat Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa. Firman-Mu berkata bahwa diberkatilah orang yang mempunyai kemurnian hati, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, setiap kami yang sedang menutup tangan, menutup mata, dan mengangkat tangan, mengatakan kepada Tuhan, suci dan kuduskanlah aku ini, aku berdosa. Darah Yesus menyucikan kami, dan Tuhan memberikan favor. Yang sakit mulai merasakan kesembuhan. Tuhan Yesus, setiap mereka yang menerima firman Tuhan hari ini, mereka mengalami kesembuhan, baik itu kesembuhan jasmani maupun kesembuhan jiwani. Tuhan tolong sehingga kami dipenuhkan dengan damai dan sukacita daripada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, mulai hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hati yang tidak terpecah, tidak mendua hati, maka kami sangat diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang risau hari ini, gelisah hatimu. Tuhan katakan jangan gelisah, aku ada bersama dengan engkau. Hanya jangan mendua hati dan berdosa, dan hidupmu diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan, dalam nama Yesus. Amin. Jikalau saudara pertama kali dengar firman Tuhan, saudara buka hati, katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati. Aku percaya melalui mulutku, aku mengaku, dan aku percaya dalam hati, dan mengaku melalui mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berilah aku pengalaman lahir baru dan hidup baru. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau ini pertama kali doa saudara, saudara bisa mencari gereja yang dekat di Brastagi, dimanapun. Kalau tidak ada gereja, saudara silakan menghampiri gereja Elim Kairos, dan saya percaya saudara akan diberkati. Kalau tidak, saudara pergi ke IKCC, YouTube Elim Kairos, dan juga Instagram. Saudara selalu bisa bertanya atau telepon sekretariat, dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.